Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, para peserta pelatihan kepemimpinan, pengawas di mana saja Anda berada. Izinkan saya Andi Budiarman dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan strategi pembelajaran agenda 3 pengendalian pekerjaan dengan mata diklat pelayanan publik digital. Sebagai rencana dalam pelatihan ini, kami mempedomani ada 3 langkah atau outline presentation. Yang pertama, pengenalan. Kedua, overview. Ketiga, kompetensi yang akan dibangun. Yang keempat, tujuan mata diklat. Yang kelima, penyajian materi. Dan yang keenam atau terakhir, evaluasi bagi peserta. Peserta diklat yang saya hormati, PKP agenda 3 ini itu disajikan selama 12 JP atau jam pelajaran. Khusus yang akan saya bawakan pada hari ini adalah agenda 3 pengendalian pekerjaan dengan pokok materi diklat pelayanan publik digital. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran pelayanan publik digital, peserta mampu menjelaskan konsep dan praktik pelayanan publik digital. Untuk mencapai itu, indikatornya adalah peserta mampu menjelaskan konsep dan kebijaksanaan pelayanan publik. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, menjelaskan implementasi pelayanan publik digital. Pada materi pertama, untuk memahami konsep dan kebijaksanaan pelayanan publik, kami lakukan dengan ceramah dan tanya jawab. Tentunya hasil kesimpulan dari setiap materi itu akan ditegaskan atau akan disampaikan oleh fasilitator. Kesimpulannya adalah bahwa pelayanan publik itu telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Di situ dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik yang diharapkan oleh pemerintah adalah pelayanan publik yang bersifat terpadu. Artinya, pelayanan publik merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, baik secara fisik maupun yang dilakukan dengan memadukan secara elektronik. Materi kedua, untuk mencapai materi kedua mengenai jenis-jenis layanan publik, fasilitator menggunakan metode diskusi. Fasilitator membagi menjadi 5 kelompok dengan langkah-langkah menyampaikan tujuan, setelah itu mengadakan diskusi. Kesimpulan yang dapat, gambaran kesimpulan dari materi kedua ini adalah bahwa jenis-jenis pelayanan publik ada 3. Bisa berupa publikasi, bisa berupa interaksi, dan bisa juga berupa transaksi. Itu kesimpulan yang ketiga. Sedangkan materi yang ketiga, materi selanjutnya disimpulkan bahwa masih menggunakan metode diskusi, komponen utama pelayanan publik berbasis teknologi informasi adalah
Yang pertama, faktor pendorong. Di sini faktor pendorong ada 7 bagian. Yang pertama, external pressure. Yang kedua, internal political desire. Atau yang keempat, yang ketiga, overall vision atau strategis. Yang keempat, efektivitas atau efektif project management. Dan selanjutnya, effective change of management. Yang keenam, requisite kompetensi. Dan yang ketujuh, adequate teknologi infrastruktur. Itu mengenai faktor pendorong. Sedangkan elemen sukses dalam penerapan itu ya dapat menjadi penentu dalam kesuksesan itu, ya perlu ada pertama support, yang kedua capacity, yang ketiga value ataukah nilai. Itulah kesimpulan mengenai materi ketiga. Sedangkan materi keempat, tantangan implementasi pelayanan publik berbasis IT, dapat disimpulkan bahwa komponen tantangannya adalah yang pertama kepemimpinan. Ini bergantung dari cara pemimpin ataukah kepemimpinan, hal yang berkaitan dengan pemimpin. Kedua, kebijakan. Ketiga, infrastruktur yang tersedia termasuk infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kesiapan sumber daya pemerintah. Yang selanjutnya, kesediaan dana dan anggaran, dan peraturan, perangkat hukum, serta paradigma. Jika kita melihat dari tujuan diklat ini, maka dengan 4 kesimpulan ini, maka diklat kita ataukah dapat dikatakan bahwa tujuan diklat ini dapat dicapai. Maka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.